Selamat datang di podcast Jam Lembur. Kerja terus mati belakangan. Bersama gua Andri dan gua orangnya lagi kesel dengar orang lagi konstruksi di belakang ini. Jadi mungkin video ini bakal banyak di-cut-cutin gitu ya. Ya. Karena ini tukang juga kalau menurut gue tuh sebenarnya adalah sebuah sabotase dari pihak-pihak yang tidak suka dengan Anda. Saya rasa ini gara-gara kemarin kita ngerujak Pertamina, kita ngerujak kita Kominfo. lu yang ngerujak. Gue ngerujak mereka gitu. Upaya mereka buat nyerobot masuk sini, tapi tolonglah hari Sabtu ini. Ya. Apa kayak gitu kan biasa kalau kuli itu hari Sabtu kerja kan? Apa gajian kan? Kenapa kerja ini? Nah, Om Wayu. Ya. Saya ingin bertanya. Ada Tunggu, apa? Bentar, saya mau merah susu dulu, Pak. Merah susu apa? Jadi saya tahu poinnya mau ngomongin soal apa. Apa memang? Ternyata yang merah susu itu bukan cuma peternak doang, peternak sapi. Apa tuh? Ada juga yang suka merah-merah yang lain, misalnya konten kreator. Oke. Jadi saat ini tuh konten kreator kalau saya lihat ya, banyak yang suka merah-merah tenaganya atau kreativitasnya teman-teman kita yang ada di SCBD sana. Oke, Anda bisa membaca pikiran saya ya. Kita mau bahas tentang itu. Ingat, ya. saya pakar. Itu yang pertama. Yang kedua ada di brief tadi. Oh iya benar. Tadi kita barusan udah brief. Iya. Nah, tentang Citayam Fashion Week Ya. atau SCBD mereka sebutnya ya. Iya, SCBD benar. apa sih? Sudirman. Sudirman Central Business District. Itu kan yang benerannya. Yang beneran. Yang ini Sudirman. Bentar, emang di SCBD orang beneran semua itu bukannya fake semua di situ. Fake apa nih? Ya. Taksi? Skip. SCBD itu Sudirman, Citayam, Bintaro ya. B-nya Bojonggede ya? Oh, Bojonggede sama sama Depok. Ya, Depok. ya. Menurut pendapat Om Wahyu tentang Citayam Fashion Week dan fenomena di SCBD ini. Agensi sekarang udah rame ke sana ya. Riding the wave. Agensi ngapain ke situ? Cari awareness. Oh gitu. Gini sih menurut saya ya, katanya creative agency. Kok nggak kreatif banget sih? Justru itu mereka nggak crafting cara kreatif, tapi awarenessnya tetap dapet. Ya, menurut saya gini sih, crafting cara kreatif dengan cara yang nggak kreatif. Iya. Nih tapi gini ya sebelum lu lanjut nih ya, gue melihat ada satu brand nih yang sebenarnya nih mendapatkan free exposure banget nih. Jadi jiwa ya? Iya jadi jiwa yang lagi gue minum. Jadi Mana kopinya, Pak? Oh kopinya enak. Oh ya. partnermurus@gmail.com. Silakan ya janji silakan jiwa ya. janji jiwa ya. Saya selama rekaman selalu minum ini terus loh. Nah. Ya, itu dapat free exposure ya dari Benar. orang-orang yang ada di sana. Iya. Nah, tapi gue lihat juga nih kalau tadi konteks lu ngomongnya memerah dan juga creative agency nih. Kemarin gue sempat lihat di tweet ada yang ngepost mereka mencari talent. Katanya ini juga sebuah brand minuman yang ingin riding the wave dengan SCBD ini, Citayam Fashion Week ini. Oh ya? Ya. Brand minuman. Ya, Mau nyari katanya brand talent. minuman, walaupun gak disebut mereknya di tweet itu ya. Jägermeister bukan sih? Anjing Jägermeister, kenapa nggak Amer aja kalian? Sebenarnya gini sih, menurut saya pertama ya. Pertama-tama topeng saya ini bagus, terima kasih. Terus yang kedua, sebenarnya gini loh, ini orang-orang agensi atau jangan nggak cuma orang agensi sih, seleb juga kan sekarang udah mulai merambah ke sana gitu ya. Ya. Kan lo dari dulu yang sebenarnya tuh lebih lama main di sini, kenapa lo nggak ngebayangin hal itu gitu loh? Kenapa lo nggak, bukan lo yang memulai? Kemarin juga gue ngelihat ada tweet gitu ya, orang bilang singkatnya tuh created by the poor, stolen by the rich. Bukan biasanya emang kayak gitu. Ya memang seperti itu, cuma ironi, bukan ironi sih kenyataannya. Another kind aja. Another kind aja sih sebenarnya. Tapi gue penasaran gini Om. Hmm. Ini kalau kita lihat ya fenomenanya ya. Ini si brand-brand ini nih, kenapa sampai sebegitu niatnya untuk ikut-ikutan dengan keramaian ini nih? Saya bisa katakan itu, tapi saya takut apa yang saya katakan ini akan memperkeruh negara kita. Asik. Emang lu mau ngomong apaan? Enggak, jadi gini sebenarnya. Gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Kenapa brand Hah? atau lain-lainnya itu Ya, calon maksudnya. harus step in terhadap tren Oh, Citayam Fashion Week? iya. Kenapa harus ikut gitu loh? Kenapa mereka sebegitu niatnya pengen gitu? Oh, sederhana sebenarnya. Enggak kreatif.
Oh gitu, nggak kreatif ya mereka ya. Gini, karena kan mata kita, gue nggak tahu kita itu di sini, kita di Jakarta doang kah atau bahkan teman-teman di Kalimantan juga menonton hal yang sama? Gue rasa enggak sih. Bisa aja loh. Hah? Karena TikTok itu loh. Oh iya, bisa jadi loh. Mereka Mikrofonnya lo benerin, sorry. Deketin kalau dikit lagi. Sorry. nggak dari Citayam doang, mungkin dari Pontianak. Gini Pak, iya mungkin mereka nonton. Apakah mereka peduli? Gue rasa sih enggak. Kalau misalnya gue tinggal di Lampung ya, gue nggak peduli juga sih apa yang terjadi di duku atas itu. Cuma lagi-lagi karena kita Jakarta sentris ya, jadi kita pakai point of view Jakarta aja. Karena semua mata tuh lagi melihat ke sana. Semua mata orang Jakarta tuh lagi lihat ke sana. Semua mata orang Jakarta lagi lihat ke sana. Indonesia juga kali. Pak, dengar kata-kata saya. Semua mata orang Jakarta lagi lihat ke sana. Mereka lagi nggak lihat isu-isu yang lain, seperti misalnya. Emang ada isu apa? Emang ada isu apa ini? Ada isu apa ini? Ya. Anda bisa saya. Tolong. Ini, ya tapi gitu. Karena perhatian kan semua lagi di sana. Iya. Gitu. Ya, jadi ibaratnya duku atas itu seperti billboard raksasa, di mana semua orang itu yang mata tertuju ke sana. Jadi itu placement yang sangat bagus gitu untuk pasang iklan, untuk mengiklankan brand kalian segala macam, untuk mengiklankan self branding kita. Misalnya saya misalnya ya 2024 mau jadi presiden gitu. Presiden apa nih? Stand-up Indo. Sri Lanka mungkin, presiden Sri Lanka mungkin ya. Lagi kosong ya posisinya, oke. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih menurut saya ya. Tapi kalau dari gue nih, dari perspektif marketing misalnya, ada kebutuhan dari beberapa brand yang apa ya, intentionnya itu pengen mencari awareness kan, dan beberapa brand ini ternyata pasar-pasarnya adalah atau target marketnya adalah si orang-orang ini. Itu bisa jadi Pak, gini Pak, brand mah suka gitu Pak. Saya rasa tuh agensinya tuh udah nyaranin jangan ke sana Pak. Orang-orang udah ke sana, cuma ya lu tau sendiri kan brand kan suka ngotot ya. Nah, Pak, tapi ini kayaknya dari agensinya juga Pak. Jadi ini bos sosmednya nih. Guys, ayo kita cari yang lagi tren. Biasanya gitu. Kita tuh harus lihat trennya apa sekarang kan gitu kan. For information ya, buat Anda mungkin yang nonton dan bertanya-tanya itu suara siapa yang tidak ada wujudnya. Itu adalah suara Om Bas yang lagi curhat sebenarnya. Iya benar. Si pengecut itu beraninya di belakang kamera. Ya, curhat di kantornya mungkin ditekan seperti itu ya. Bukan Pak. Nggak, bukan. Saya yang menekan. Oh iya yang menekan. Iya. Tolong cari tren. Ayo cari tren. Tapi iya Pak. Kalau menurut saya ya, ada aja sebenarnya creative agency itu yang mungkin mereka punya ide-ide yang lebih brilian lagi. Cuma ya lu tahu sendiri kan, brand tuh kadang yang suka maksa Pak. Iya dan enggak, tergantung sih sebenarnya. Kenapa? Takut nggak ada yang mau placement sini ya? Bukan. Karena ya menurut gue nih, ini adalah salah satu mirisnya gitu ya dunia marketing yang kadang-kadang semua itu diukurnya pakai angka doang. Jadi ketika misalnya betul. Ini kita tap in karena lagi tren dan angkanya bagus, ternyata ini TikToknya brand yang kita pegang angkanya bagus. Oh ini berarti performa bagus. Lanjut bikin lagi. Ngomong-ngomong soal angka ya, saya jadi ingat itu monster marketing nasi goreng itu, ingat gak sih? Oh iya, gue juga jadi teringat gini loh, orang-orang yang suka melakukan pitching tuh angka-angka gitu. Hah? Apa namanya? GMV ya. Ya. Jumlah user kami di tahun segini bakal Iya kan? Ya. Karena bener-bener sih. Kadang-kadang ya bener. Gue setuju dengan ini ya, concernnya Om Bas ya. It's all about numbers. Yang walaupun sebenarnya numbers itu lu punya numbers banyak. Iya. Tapi apa? Gini sih kalau mau ngapain? Iya kan? Angka nggak bisa bohong. Ya, pertama angka nggak bisa bohong. Benar gini, angka nggak bisa bohong, tapi angka bisa diatur. Nah itu poinnya. Anda banyak ini ya, benar kata orang, lu bergaul dengan pakar bakal jadi pakar juga.
Angka bisa diatur, Pak. 69 itu kelihatannya kecil gitu kan. Tapi bisa diatur biar kelihatan gede. Jadi ya udahlah. Oke. Sekarang gue mau nanya nih sebenarnya gimana impactnya terhadap si anak-anak Citayam ini jadinya ketika brand ini pada masuk. Apakah mereka berpikir bahwa wah gue jadi banyak brand naik Alphard? Iya kan? Iya, itu gini, yang naik Alphard itu ya memang ada yang ini kan, masuk kan itu kan, built in kan. Bukan mereka yang beli Alphard kan? Enggak lah. Siapa tahu ya kan gua nggak tahu. Gua kan ya pura-pura bodoh di sini. Ya. Tapi gua nggak tahu sih, gua kelewat itu. Ada yang tap in nama Alphard ya? Jadi ada video tuh mereka para seleb Citayam ini nih turun dari Alphard. Mereka literally naik Alphard terus turun gitu, kayak biasa kayak artis gitu kan, udah habis itu masuk lagi. Turunnya turun kayak gitu atau diturunin? Enggak, itu bukan itu namanya dijorokin. Ya. Enggak, turun dari pintu depan naik Alphard. Sebelah kanan. Iya. Sopir dong. Iya, cuman gitu kan. Memang mungkin ada yang itu kali ya, tap in seperti itu. Tapi gua nggak tahu apakah itu memang ini ya sebuah bisnis kah atau I don't know. Tapi gimana menurut lu nih? Apakah mereka hanya dimanfaatin doang? Akhirnya mereka balik lagi nih nggak dapat apa-apa karena mulai banyak pihak-pihak dari yang lebih punya resource. Akhirnya mereka tersisi juga. Sebenarnya sih, menurut saya bukan soal dimanfaatkan atau memanfaatkan ya, karena kan ya ini teman-teman yang di SCBD itu ya mereka bisa dibilang sebagai talentnya gitu ya. Sebenarnya bukan dimanfaatkan menurut saya, diberdayakan. Apa bedanya? Diberdayakan tuh dimanfaatkan dengan cara yang lebih bagus aja sih. Iya kan sama aja kan. Ini kan kayak ini nih, kayak misalnya nih ini ya, bibit ikan lele, ya kan, bukan dimanfaatkan tapi dibudidayakan. Ya, dibudidayakan. Sama aja kan, intinya apa? Buat dimakan kan, buat dimanfaat. Iya. Ya kan, ya kan dapat duit. Cara lihat lu itu negatif banget sih. Bukan negatif, gue melihat dari point of view yang lain gitu loh. Tapi mutualisme juga sih. Mutualisme, iya poin saya itu. Iya. Baru saya mau ngomong. Si anak-anak ini dapat duit, dapat exposure brand, bisa ngomong ke orang tuanya, Mak, aing nggak usah kuliah. Iya, nggak mau kuliah tuh, dikasih beasiswa nggak mau. Iya kan. Dari sisi lain, si brandnya juga dapat exposure, ya udah mutualisme. Terus apa yang kita debatin di sini? Ya, kalau memang idealnya begitu kan. Nah, masalahnya apakah terjadi hal seperti itu gak? Karena kan ya balik lagi, ada brand akhirnya buka buat mencari talent, tapi nggak ngambil dari anak-anak Citayam ini. Oh, ibaratnya tuh kayak yang lo bilang tadi ya, lapangan bola gitu kan. Ini ada tanah kosong gitu, terus bocah-bocah kampung di situ pada masang apa namanya, gawang-gawangan, lalu rame, lalu ada orang-orang yang tinggal dekat situ juga akhirnya melihat, oh lapangannya rame nih, gue juga mau ikutan. Nah, karena mereka merasa, wah gue bisa pakai lapangan ini juga nih. Walaupun sebenarnya mereka kan sebenarnya nih punya lapangan sendiri, udah punya yang lebih bagus, lebih proper lapangannya, yang kalau lu main bola di situ nggak ada tuh tanah-tanah tuh batu-batu cadas, rumputnya lebih halus gitu. Nah, tapi mereka pengen ikut karena ada keramaian aja di situ. Ya, tapi kalau menurut saya sih kita lihat coba 2 minggu 3 minggu ke depan tuh trennya masih hype apa enggak ya? Oke, menarik nih. Apakah masih hype atau enggak ya? Karena biasanya kan ini ada umurnya ya. Ya, itu dia sih. Sebenarnya ya, si SCBD Fashion Week ini itu tuh yang menjual pertama-tama sebenarnya otentik apa sih? Ya seberapa otentik ya dia dengan gaya-gayanya itu, dengan style yang kita tuh nggak pernah lihat sebelumnya gitu, yang di luar nalar seperti itulah gitu. Sementara ketika brand-brand atau agensi ini udah mulai masuk, sebenarnya 1-2 kali itu nggak apa-apa kalau menurut gua. Cuma kalau udah keseringan ya lama-lama juga bakal kegerus juga gitu. Yang kita lihat di SCBD akhirnya seperti apa yang kita lihat di M Block, apa yang kita lihat di Jakarta Selatan lah gitu. Ya sebenarnya kan kalau menurut gue ya, lu kan punya tempat-tempat bermain yang lain juga gitu. Itu sih sebenarnya. Iya. Tapi mungkin poinnya gini kali ya, untuk mengangkat sebuah tempat menjadi se-viral Citayam Fashion Week ini, SCBD ini, itu kan nggak gampang kan? Nggak gampang. Karena gini. Kalau yang gue lihat ini kan organik ya, karena
gue lupa namanya siapa, Bonge atau siapa gitu kan, diwawancara sama ada siapa gitu yang main TikTok kan, dan itu rame kan, mulainya dari situ kan, akhirnya pelan-pelan mulai rame, akhirnya terciptalah sebuah keramaian seperti sekarang nih, ya kan. Itu kan emang karena organik kan, karena memang ya terjadi begitu aja gitu loh, bukan by design yang memang lu pengen bikin kayak begini, jadi kan seakan-akan itu kayak di setup kan. Nah, kalau yang lu lihat nih, kalau misalnya brand akan mencoba seperti itu, jalan kenapa? Enggak lah. Tergantung brandnya sih. Hah? Tergantung brandnya. Gimana maksudnya Kita tuh? nggak bisa bilang semua brand tuh bisa jalan atau nggak jalan, tapi kita mesti lihat brandnya apa dulu yang mau tapin. Oh. Let's say misalnya brand-brand kayak Erigo atau Nah, Erigo bisa masuk karena Kenapa? Karena gini, yang gue lihat ya, banyak dari mereka ini yang anak-anak muda ini nih pakai ini ya, produk-produk Erigo. Walaupun KW. Anjing. Tapi maksudnya kalau misalnya Erigo bisa masuk, yang kayak mungkin let's say Uniqlo atau brand-brand yang lebih Hermes. atas ya, itu nggak akan bisa masuk. Iya, karena segmennya nggak pas ya, bener, segmennya nggak pas. Tahu-tahu besok BMW ngiklan di situ, mampus gak lo? Bisa aja. Bisa, tapi ya itu lagi tujuannya apa gitu loh, hanya untuk sekedar awareness. Itu berapa lama sih? Kalau BMW kayaknya enggak sih. Tapi menurut gua sampai sekarang tuh bukan cuma brand doang yang iklan di sana. Siapa lagi? Calon. Oke, calon ya. Iya. Maksud saya ini Pak, calon-calon brand gitu kan, calon brand yang nanti bakal lahir di 2024. Iya. Ini dia nih lagi jalan ke pinggir jurang, sekarang dia sedang menyelamatkan diri dia sendiri nih. Jadi dia lagi beres-beres buat diri dia sendiri nih. Tapi gitu sebenarnya menurut saya SCBD ini sesuatu yang perlu kita lestarikan, karena ini tuh punya potensi pop, akan menjadi pop culture kita gitu loh. Sorry, bukan pop culture kita ya, pop culture Jakarta. Bukan itu orang Citayam. Hah? Ngomong Jakarta. Ya, Jakarta kan nggak punya identitas, Pak. Masa nggak punya? Gue setuju sih, melting pot. Iya sih, melting pot bener ya. Iya. Apapun itu, kemanapun mereka mau pergi, kalau menurut saya sih sebaiknya ini nggak usah terlalu di oversell deh. Betul. Brand-brand itu banyak kok, tempat-tempat lain kalian bisa tap in. Iya benar. Kayak contohnya di meja ini kalian bisa tap in. Nah, tap in lah di sini. Bagus, saya suka produk ini. placement, jangan hanya patung kucing goyang-goyang ini doang, ya kan? Jadi gitulah intinya SCBD kalau menurut saya sebentar lagi akan berakhir selama brand-brand itu terus masuk di sana. 2 minggu lalu pasti bakal bubar. Iya betul. Akan ada satu titik di mana semua jadi saturated. Iya, benar. Akan cringe lama-lama. Iya betul. Karena terlalu dipaksakan akhirnya. Benar. Tapi ya sumber awareness tetap. Iya. Iya betul. Karena bukan brand doang ya, lagi-lagi calon juga ke sana. Saya Wahyu. Saya Andri, kita tutup Selamat. sebelum ini makin ke pinggir jurang karena dia udah mulai sebut-sebut calon. Kita jumpa lagi di podcast Jam Lembur berikutnya. Bye. Lanjut kerja. Silakan kerja lagi.